Saya ingin menyampaikan update ya tentang market di mana kondisinya kalau Anda lihat sejak awal April hingga saat ini berarti kurang lebih 1,5 bulan kita tuh rally tanpa pullback yang berarti. Pullback yang berarti itu di sini adalah turun 3 kali terbentuknya lower low ya, dimana kita belum melihat adanya 3 kali lower low ya. Contoh seperti ini di tanggal 8 Mei ini 1 kali lower low dari candle terdekat ya. Contoh dalam hal ini sehari sebelumnya ya. Kemudian tanggal 9 Mei dia bikin lower low lagi, ada low baru lagi ya terhadap candle 8 Mei. Ini 2 kali lower low. Oke. Pullback yang sehat itu minimal ada 3 kali lower low. Jadi kita belum melihat adanya pullback yang sehat. Di mana kenaikan ini sudah kalau kita ukur sampai high-nya itu sempat mencapai sekitar 22%. 22% ini kalau Anda track back ke belakang, Anda mau mencari sebuah rally naik tush tanpa ada pullback ya, pullback 3 kali lower low itu jarang terjadi ya. Contoh ini yang di September ya, dari Agustus sampai September 2024 itu hanya 12,9, anggaplah 13% ya. Ini cuma 13% nih, tutut naik ya, dari swing low ke swing high terakhirnya. Sedangkan yang kali ini kita tuh udah rally 22%. Kalau Anda track back ke belakang, maka kejadian seperti ini ya, rally tanpa pullback itu terjadi pada, nah ini ya, ada satu kejadian nih di sini tanpa pullback 3 kali lower low. Kalau tidak salah ini. Seret. Nah, dari ini itu tidak ada lower. Tidak, satu, dua. Oke, dari sini. Terus. Oh, ini cuma 11. Ya, itu cuma 11. Bentar. Oh, berarti yang ini. Nah, dari sini ya. Terus sampai sini. 27% ini recovery COVID crash ya. 27%. Ini pun dicapai dengan 24 bar. Kalau yang kita jalani saat ini ada berapa bar? Itu tadi 24 bar. 54 bar. Ini 26 bar 22% ya. 26 bar 22%. Kalau waktu recovery COVID 26 bar itu dia naik berapa persen? Coba kita lihat. Hanya 15%. Jadi kalau Anda lihat, kali ini tuh Anda harus melihatnya sebagai suatu kejadian yang luar biasa. Sampai sini, 21, 22, 23. Nah, 14,6%. Ya. 26 bar 14,6%, kita 22% saat ini. Jadi bisa dibilang ini suatu peristiwa yang jarang terjadi ya. Kemudian pernah terjadi lagi pada saat rebound pertama kali dari crash awal COVID itu 9 bar, mantulnya itu 26%. Anda lihat ini. 9 candle saja, boom, swingnya itu 26%. Baru dia pullback. Ya. Ini luar biasa karena ditekan habis-habisan seperti ini pada saat COVID crash. Jadi dia mantul, luar biasa. Kemudian tarikan berikutnya juga tidak kencang-kencang amat ya. 14%, 13 bar habis itu pullback. Ya, 13 bar terus pullback. Ini juga nggak terlalu kencang karena naik dikit pullback, habis itu pullback lumayan dalam. Barulah yang ini tadi. Ya. Serut. Oke, sampai sini. 52, 54 bar, 27%. Ya, kita mundur ke belakang baru ketemu lagi yang seperti itu pada saat ini. Ya, di tahun 2016 ya. Coba kalau nggak salah yang ini ya. Oh, bukan. Jadi ibaratnya 20-an persen. Oke, kalau nggak salah 2000
Sudah sampai mana ini? 2012. Iya, Anda cari ke belakang itu susah. Ya, jarang sekali ada rally sekencang itu. Oke. Ini pun berapa persen? Ini tarikan terakhir waktu 2017. 12%, 38 bar. Anda ngelihatnya udah luar biasa itu naiknya, padahal cuma naik 12%. Kita ini sekarang ngalamin kenaikan sampai 20% lebih. Ya, jadi kencang sekali. Terus, apakah akan tiba waktunya untuk pullback? Ya, tahu dari mana? Ngukurnya seperti ini aja. Pada saat dia rally kencang, berapa jaraknya ke MA50? Nah, Anda bisa lihat di sini, di 2021 Januari pada saat dia naik kencang-kencangnya, itu jarak ke MA50, moving average 50, itu 9,7%. Ya, jauh itu. 9,7%. Ya, itu sebagai perbandingannya. Terus rally batubara tahun 2022 awal, itu kenaikannya jarak ke MA50 cuma 5,5%. Jadi yang kuartal terakhir COVID crash ini 9,7%. Ya. Lalu terjadi pullback. Oke. Nah ini saat ini kita jaraknya udah berapa persen nih dari MA50? 8,4% guys. Jadi ibaratnya sudah hot, super hot. Kita pasti akan pullback. Ya, dan kondisi saat ini itu juga sangat mirip dengan kuartal terakhir COVID crash, di mana pada saat ini November, Desember, Januari, ya November, Desember 2020 sampai Januari 2021 yang rally kencang pada saat itu salah satunya adalah Antam. Ya, Anda bisa lihat chartnya. Nah, November, Desember, sampai Januari. Anda lihat Antam dari harga cuma 800 perak naik sampai 3.300 bahkan sampai 3.400 hanya dalam tempo cepat banget nih ya. 60 bar berarti kurang lebih 3 bulan naik 375%. Nah, sama nggak dengan saat ini? Rally juga Antamnya. Ya. Jadi kayak deja vu. Kalau Anda yang sudah lulus dari COVID crash, maka Anda akan merasa, ya, rally kencang itu pasti akan berakhir. Tidak ada gunanya kita untuk ibaratnya agresif sambil mengharapkan bahwa market akan terus naik. Itu terlalu naif. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau Anda lihat Anda membandingkan market kita dengan market regional bahkan sampai US, Anda akan merasa bahwa sebenarnya kita itu lemah sekali reboundnya. Karena kita masih jauh dari all time high, ya kan? Tapi yang benar itu Anda harus mengukurnya seperti ini. Ambil contoh si bursanya Vietnam ya. Vietnam itu kondisi bulan Maret lagi bagus-bagusnya. Terus ya di atas Maret, terus dia jatuh kan karena tarif perang dagang, sekarang rebound dan break new high. Oke, untuk bursa Vietnam, tapi bukan all time high, break high ya. Jadi di sekitaran Maret ya, akhir Februari dan Maret ini high-nya sekarang lebih tinggi lagi ya. Anda harus melihatnya seperti ini. IHSG di awal Maret, atau kita bisa bilang tertingginya lah di Februari pertengahan gitu ya, itu di 6.913 IHSG kita. Sekarang IHSG kita itu di 7.180-an. Jadi kita sama kayak Vietnam, kita udah recovery sebenarnya, bahkan bisa break new high dari high Februari Maret. Tuh, tapi kan belum yang high sebelumnya kok. Ini kita menderita sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Ibaratnya dari September sampai dengan Februari ini kita sakit sendiri, di mana bursa global itu baik-baik saja. Kita yang sakit sendiri. Jadi akan sungguh luar biasa kalau kita bisa mendekati angka
7.400, 7.500 itu udah luar biasa banget. Itu satu tarikan nafas ya, rebound sampai 7.400, 7.500 itu luar biasa banget. Ya, kalau Anda lihat Hang Seng nih contoh, Hang Seng bulan Maret, Februari, Maret. Nah, Anda bisa lihat nih, Maret, Februari dia di sekitaran 24.000. Perang dagang hancur ke 19.000. Sekarang rebound, belum break high-nya Maret. Jadi kita ini termasuk hebat IHSG. Ya, kita udah bisa break di atas highest Februari dan Maret. Oke. Lalu Anda bisa cek juga ke Nasdaq nih contohnya. Nasdaq itu belum bisa melewati highest-nya bulan Maret, Februari. S&P 500 juga sama, belum bisa melewati highest Februari, Maret. Ya. Yang sudah bisa melewati highest Februari, Maret itu Vietnam, kemudian Jerman. Nah, Anda bisa lihat nih, luar biasa kan? Jadi DAX Jerman sebelum perang dagang tarif diangkat setinggi-tingginya oleh Donald Trump di awal April, DAX itu di angka 23.400-an, kemudian terjun sampai ke 18 ribuan, dan sekarang rebound, boom, di 24.000 malah. Lebih tinggi dari high Februari Maret, luar biasa. Jadi ini udah kayak Vietnam. Ya. Why? Ya, karena sama-sama negara manufaktur. Sedangkan kita, mau dibilang manufaktur, kita udah nyusut dalam manufakturnya. Tapi kita harus bersyukur, ya. Karena kita juga termasuk negara yang mampu, bursa yang mampu melewati highest Februari, Maret. Tidak semua loh bisa. Hang Seng nggak bisa, Dow nggak bisa, Nasdaq nggak bisa, ya. Terus kalau Anda lihat lagi ada si UK. UK aja belum bisa, ya, Inggris, ya. Anda lihat sini Februari, Maret, highest-nya di 8.800, sekarang masih 8.700. Belum bisa. Ya, Prancis juga belum, ya, CAC. Prancis juga belum. Jadi kita bersyukur. Maka perlu adanya juga ya istirahat sejenak lah, ya. Kondisi US dollar kita rupiah juga bagus. Kemudian untuk suku bunga obligasi kita juga bagus. Jadi so far kalaupun terjadi pullback, maka itu merupakan suatu pullback yang diperlukan dan pullback yang akan menyehatkan. Satu-satunya concern saya terhadap market kita adalah pada saham-saham perbankan kita. Di saham-saham perbankan kita kalau Anda lihat, IHSG kita itu udah di atas highest Februari Maret. Oke. Sedangkan Anda lihat di sini Bank Mandiri sudah melewati highest Februari Maret nggak? Jawabannya belum. Ya, masih ketahan. Ini Bank Mandiri loh ya. Kemudian bagaimana dengan Bank BNI? Bank BNI juga sama, belum bisa melewati highest Februari Maret. Kemudian Bank Sejuta Umat, BRI. BRI, nah ini luar biasa nih. Ya. Dia udah mampu melewati highest Februari dan Maret. Ya, highest di Februari ini sekitaran 4.175 ya. Kalau Anda hitung dengan awal Februari, 4 Februari, kita udah sama nih si BRI-nya. Ini luar biasa. Ini menunjukkan adanya kekuatan ya dibandingkan teman-temannya. Yang mana Anda lihat Bank Mandiri masih belum ya. Nah, beda, kondisinya beda sama BRI. Jadi kalau ditanya 3 bank Himbara ini mana yang punya kekuatan? Jawabannya adalah BRI. Ya, secara short term dia ada kekuatan. Tapi tentu kalau kita melihat ke arah BCA itu beda cerita. Anda bisa lihat di sini ya dia memimpin, oke? Highest Februari udah lewat juga sama dia, oke? Highest Februari dia lewatin. Jadi BCA sebagai pemimpin perbankan sudah berperilaku sebagaimana mestinya, yaitu perilaku seorang pemimpin. Ya. Jadi dia memimpin sektor perbankan dengan rebound terkuat, bukan berdasarkan persentase reboundnya harga, bukan, tapi perilaku dia terhadap highest Februari dan Maret itu yang kita lihat. Ya bukan secara persen dia naik berapa persen, bukan. Itu. Ya.
Terus apakah market kita akan bisa segera menyentuh all time high? Jawabannya masih jauh, bos. Karena untuk mencapai all time high butuh yang namanya suatu dukungan dari sektor real, di mana sektor real kalau berjalan dengan baik, maka 4 bank besar sudah pasti dalam kondisi uptrend. Yang kalau Anda lihat 4 bank besar ini belum ada satupun ya yang sudah kembali ke jalur tren besarnya, yaitu long term uptrend. Itu belum ada satupun yang kembali karena mereka semua masih berkutat di bawah MA 200. Jadi untuk mencapai all time high, effort kita masih akan sangat-sangat luar biasa. Nah, sampai di sini semoga Anda bisa melihat apa yang kemungkinan terjadi. Minimal, nggak usah jauh-jauh kita bicara 3 bulan ke depan ya. Nggak usah. Minimal dalam waktu dekat ini, 1-2 minggu ke depan, market kita itu akan seperti apa, dan perlukah Anda agresif karena melihat banyaknya saham-saham yang terbang, ya. Apakah kita perlu agresif, all in, bahkan sampai margin segala macam? Nah, harusnya Anda punya gambaran yang lebih jelas di sini. Jadi meskipun bursa saham itu bukanlah ekonomi dan ekonomi bukanlah bursa saham, tapi bursa saham melihat ekonomi 6 bulan ke depan. Kalau 6 bulan ke depan ekonomi kita baik-baik saja, maka bursa saham saat ini dia sudah akan lebih dahulu uptrend. Seperti itu. Demikian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.